Cina gaya-gayaan ingin bantai timnas Indonesia. Wow, kata itu kita sematkan untuk daripada media China Sohu yang mana secara terang-terangan mengatakan bahwasanya ingin membantai timnas Indonesia di GBK. Wow, ngeri. Nah, jadi ini memang biasa. Namanya juga pertandingan, pasti sebelum pertandingan ada namanya saywar, perang urat saraf, dan ini udah dimulai dari beberapa hari yang lalu. Sebelumnya Patrick Kluivert juga sudah mewanti-wanti, sudah menebarkan yang namanya perang urat saraf terlebih dahulu dengan mengatakan, ya China hati-hati kalian ya lawan Indonesia nih, kami udah mempelajari kekuatan kalian, ya kan. Dan Cina juga balas, ya kan, dengan mengatakan bahwasanya kami siap bantai timnas Indonesia di depan puluhan ribu supporternya. Wow, memang Cina ini ya selain punya kemenangan atas Bahrain, dia tuh juga punya kemenangan atas Indonesia. Jadi punya dasar lah mereka kenapa ngomong kayak gini, ya kan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong gertak sambel doang, tidak. Tapi mereka juga karena pernah menang lawan Indonesia di Qingdao kemarin China, mereka juga semakin yakin bisa menang juga menghadapi Indonesia. Tapi satu yang mereka luput, satu yang mereka lupa. Apa itu? Ya, mereka menang lawan lawan timnas kita saat itu ketika main di Qingdao, di kandang mereka. Yang kedua, banyaknya pemain inti kita yang absen, dalam artian tidak diturunkan sebagai starter, ya kan, oleh Coach Sintayong. Nah, beda halnya nanti ketika menghadapi Indonesia di GBK. Pertama, Indonesia main di GBK di puluhan ribu supporternya, di depan puluhan ribu supporter, dan rekor baik bersama timnas ketika menghadapi tim tamu di GBK. Praktis cuma Jepang lah yang berhasil nyuri poin, itu pun gara-gara udah memang lain level kawan itu, ya kan. Udah nggak bisa lagi kita kalah berat, butuh waktu gitu, ya kan. Nah, yang kedua, timnas kita makin komplit, ya kan, ditambah dengan Ole Romeni, Joel Pelopessi, dan Emil Audero. Nah, yang dimana sebelumnya nggak ada itu pemain, kali ini ada. Nah, jadi mereka ini gaya-gayaan aja lah. Makanya aku buat judulnya itu Cina gaya-gayaan ingin bantai timnas, ya kan. Gaya-gayaan. Terlalu jumawa gitu, ya kan. Belum main udah siap bantai 5-0. Apa cerita? Mana ada belum main udah bantai 5-0. Nggak takut orang ini kayak statementnya si ini kan. Pelatihnya Bahrain. Yang mana di konferensi pers terlalu jumawa, terlalu sombong dengan mengatakan ya Habibi katanya, ya kan. Pertama ngina dulu, dia ngina kalian ini banyak jumlah rakyat kalian 250 juta, masa nggak ada pemain lokal kalian, masa datangkan pemain dari Belanda. Gitulah bacotnya, ya kan. Wajar, perang urat saraf sebelum bermain. Begitu juga lihat besok kalian akan menangis katanya, ya kan. Besok akan sedih kalian semua katanya. Tetap muncul besok, ya kan. Selesai pertandingan, terbalik orang itu yang sedih, guys. Nah, itu makanya pentingnya yang namanya tetap rendah hati, tidak terlalu jumawa sebelum laga, karena itu biasanya menjadi fatal, ya kan. Karena tim lawan juga pasti sudah menyiapkan ya semacam strategi khusus yang mungkin tidak akan diketahui mereka dan terketahui nanti ketika sudah bermain di hari H, seperti itu, guys. Ternyata usut punya usut nih, ya kan. China bukan tanpa alasan juga, guys, ngomong kayak gini. Mereka ingin bantai timnas Indonesia dan bisa bantai timnas gara-gara pertama, alasan pertamanya, orang ini terdengar lah sama kuping orang ini berita Indonesia kehilangan 5 pemainnya, guys. Marcelino terdengar tuh sama mereka tuh. Wih, Marcelino nggak main cuy. Ini Marcelino yang nyetak gol lawan Bahrain kemarin nih. Marcelino inilah asis waktu lawan Bahrain nih, ya kan. Marcelino yang Marcelino yang cetak gol lawan Arab Saudi nih. Marcelino yang menjadi asis lawan Bahrain nih. Ini bahaya nih pemain ini. Gitulah mungkin dalam benak orang itu. Terus absen cuy, akumulasi. Yes. Gitulah mungkin mereka udah selebrasi luan gak adanya Marcelino. Tapi mereka nggak tahu kita masih punya Egy Maulana Fikri. Mereka nggak tahu kita masih punya Yance Sayuri, ya kan. Mereka nggak tahu itu. Tapi nggak masalah. Apalagi ini pemain-pemain yang mungkin belum pernah lawan China sebelumnya, kan. Apalagi Egy, sangat eksklusif nih Egy nih. Karena jarang kali dia tampil karena cedera, pasti baru dipanggil cedera, ya kan. Tiba-tiba udah nengoknya, ada lagi pemain selain Marcelino ya jagonya. Baru terkejut, ya kan. Baru nggak ada Orat Mangun katanya. Iya nih, nggak ada Orat Mangun nih berkontribusi nih waktu ngelawan Bahrain kemarin, dia cetak gol nih, ya kan. Sekarang
Terdengarlah kuping mereka, oh iya nggak ada. Oke, udah mantap nih, bisalah kita ini ya kan. Nggak tahu dia udah ada siapa? Iya betul, Stefano Lillipali. Lillipali juga gacor gitu, ada lagi Beckham. Nah, dia nggak tahu ini nama-nama yang baru kan, yang baru didengar mereka selama kualifikasi Piala Dunia, nggak pernah ada di round 3 khususnya, tapi kok udah ada ini gitu. Baru dengarnya Sandy Walsh nggak ada. Ini berita bagus nih, Sandy Walsh nggak ada nih katanya kan. Nggak tahu dia pengganti Sandy Walsh lebih hebat lagi. Saat itu kan Kevin Dix belum main kan waktu lawan China. Nah ini udah main Kevin Dix. Nah ini bisa bahaya nih China kalau misalnya mereka itu sesumbar dan terlalu pede ngadapi timnas Indonesia gara-gara banyaknya pemain kita yang absen. Nah ini bisa bahaya juga nih ya kan. Baru tengoknya lagi siapa kiper. Oh iya Martin Paes nggak ada. Yes gitulah, mungkin mereka juga senang nggak ada Martin Paes karena Martin Paes selama ini selalu menjadi andalan. Mentas dari pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, hingga masuk lawan Jepang dan juga Arab Saudi lagi, masuk lagi Bahrain lagi, itu selalu kiper kita adalah Martin Paes dan selalu memberikan kesan-kesan yang baik karena memang save-nya luar biasa. Jadi dengan tanpa hadirnya kiper andalan timnas, mereka nganggap wah easy lah. Apalagi mungkin mereka melihat kemarin tuh penampilan penampilan daripada Edo kan tidak terlalu maksimal. Jadi kiper mereka ini Edo nih ya kan. Nggak tahu dia kita udah punya pemain sekelas Serie A yaitu Emil Audero. Ya walaupun aku yakin pasti mereka juga udah tahu lah berita ini ya kan. Nggak mungkin nggak ya kan. Tapi mungkin gara-gara bukan pemain inti yang bisa diturunkan, jadi mungkin mereka menganggap tidak sebaik dengan pemain inti mereka. Maksudnya pemain inti kita gitu. Ya itu wajar-wajar aja. Baru dari semacam pertemuan. Itu dari banyaknya absen pemain-pemain utama kita. Jadi mereka nganggap, banyak absen pemain timnas, bisalah dibantai gitu kan di kandangnya. Tambah lagi juga mereka pernah ngalahkan Indonesia. Udahlah, yakin kali lah mereka ini gitu. Nah, alasan kedua yang paling logik menurut mereka adalah rekor pertemuan, guys. Jadi kita tahu rekor pertemuan Indonesia dengan China ini tidak berpihak kepada timnas, guys. Ini buruk kali sih memang rekor kita jumpa dengan China ya. Ya namanya wajar lah, saat itu zaman-zaman kegelapan ya, zaman-zaman sepak bola timnas yang maju di tempat, masih syukur maju di tempat, ini agak mundur lagi, atrik lagi kan, jadi minus gitu. Jadi makanya ini perjuangan STY kemarin itu merombak timnas hingga maju lagi ke depan, itu luar biasa, patut kita apresiasi walaupun banyak sekali kontroversi kan gitu. Bayangkan guys, STY bangun sepak bola Indonesia bukan dari nol, tapi dari minus. Bukan mulai dari strategi, tapi bagaimana cara ngatur bola guys, kontrol bola, kan, terus cara bergerak. Kalau udah dapat bola gimana, cara nge-shoot, cara passing, itu semua diajari dari awal sama Sintayong. Makanya Sintayong langsung mengumumkan kepada Pak Erick Thohir, kita butuh pemain dari naturalisasi, butuh pemain diaspora yang berkarir di luar negeri yang punya keturunan darah Indonesia. Karena kalau cuma mengandalkan pemain lokal ini, bisa, tapi butuh waktu yang lama. Tapi ingat, warga Indonesia yang jarang sekali yang namanya suka menunggu lama. Makanya ada short term, ada long term. Nah, itulah yang digalakkan sama Sintayong dan juga Pak Erick Thohir dan juga pengurus PSSI sebelumnya itu Iwan Bule. Tapi itulah hanya gara-gara blunder kemarin lawan China, terakhir nasib Sintayong ya seperti inilah, sudah tidak lagi bersama kita. Nah, di rekor pertemuan, kembali lagi ke rekor pertemuan tadi guys. Rekor pertemuan Indonesia udah main 14 kali nih lawan China. Dan sialnya kita itu terbantai guys. 10 kali kita kalah dan cuma sekali kita menang dan berakhir 3 kali seri. Dan yang masih paling segar ingat di dalam ingatan kita adalah kekalahan waktu lawan China kemarin di Qingdao dan hasil seri waktu Indonesia bisa nahan imbang China di GBK berkat tendangan spektakuler daripada Boaz Salosa. Ini kalau ngomong-ngomong Boaz Salosa ya kan, kalau misalnya ada aja Boaz sekarang ini main di timnas, kayaknya keren kali gitu. Selain dia gacor, dia ada yang nyuplai bola. Karena kemarin itu asli kayak main individu aja dia. Kenapa? Karena banyak yang nggak support kawan-kawannya dari segi kualitas. Dia terlalu menonjol sendiri guys. Bukan karena memang pengen menonjol sendiri, tapi memang karena nggak ada yang sanggup mengimbangi permainan Boaz Salosa.
Dan kali ini kalau misalnya sekarang dia berada di skuad timnas saat ini, bukan hal tidak mungkin Buas Solosa akan ya menjadi top skor sepanjang masa timnas Indonesia, guys. Top skor sepanjang masa timnas siapa? Bukannya Buas ya? Coba komen di kolom komentar, guys. Lupa pula aku siapa top skor sepanjang masa timnas. Nah, kembali lagi ke rekor tadi, guys. Jadi gara-gara rekor yang banyak dimenangkan China 10 kali dan Indonesia cuma sekali dan berakhir seri 3 kali. Ini salah satu alasan kuat mereka kenapa mereka yakin ngebantai timnas Indonesia. Dan ditambah lagi, setiap kali jumpa Indonesia sama China, skor-skor telak itu sering terjadi, guys. Yang terbantai berapa kosong lah Indonesia, terbantai berapa gitu kan. Jadi karena seringnya Indonesia terbantai oleh timnas China di dahulu kala, jadi ini salah satu sandaran dan alasan mereka kenapa mereka yakin siap ngebantai timnas Indonesia di GBK, guys. Tapi mereka lupa, itu dulu beda sekarang, kan gitu. Ya kan? Contoh kayak dulu Indonesia sering kali ngebantai Vietnam. Tapi waktu akhir-akhir ini jarang kali Indonesia yang sering ngebantai. Nah, itulah beda dulu sama sekarang. Tapi kalau sekarang lawan Vietnam, Vietnam yang terus ngebantai. Nah, itulah berputar. Ada namanya perubahan. Nah, gitu juga nih China ini dengan Indonesia. Indonesia memang dulu oke lah sering terbantai, tapi sekarang kan lihat Indonesia sudah berkembang pesat. Jadi bukan hal tidak mungkin nanti malah sebaliknya Indonesia yang ngebantai daripada timnas China. Tapi apapun masih bisa terjadi, namanya juga sepak bola. Tiba-tiba Indonesia kena kartu merah, ya kan, kebantai juga nanti ujungnya takutnya. Tapi nauzubillah min zalik. Tapi maunya semoga pemain Cina ini kena kartu merah. Oke, guys, komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian dengan terlalu jumawanya China yang siap ngebantai timnas 5-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.